suatu daerah kemudian jumlah tenaga kesehatannya sudah mencukupi, maka dia tidak bisa lagi dikeluarkan SIP. Tetapi kalau di daerah itu dokternya masih kurang, misalnya dokter penyakit dalam masih kurang, yang dibutuhkan 10 berdasarkan rasio, sekarang masih ada baru ada 5, maka setiap siapapun dokter penyakit dalam ya yang mengajukan ke daerah tersebut otomatis harus dapat disetujui tanpa ada rekomendasi apapun kecuali ada rekomendasi kesalahan etik ya. Tetapi kalau yang lainnya otomatis dia dapat selama kuota itu masih ada di daerah-daerah tersebut. Tapi kalau daerah tersebut sudah habis, otomatis dia tidak bisa mendapatkan SIP lain, dia harus mencari daerah sekitarnya yang memang kuotanya atau kebutuhan nasionalnya masih ada. Banyak yang bilang sama saya, loh kok diatur gitu. Loh, kita nggak mengatur, tetapi tentunya distribusi harus saudara boleh memilih, tetapi tentunya disesuaikan dengan distribusi seperti itu. SIP akan berlaku selama 5 tahun, selama sesuai persyaratan, dan tentunya syarat SIP baru ini adalah adanya STR dan tempat praktek baru. Bagaimana saat kita perpanjangan SIP? Maka saat kita perpanjangan SIP yang harus kita lakukan adalah kita tetap memiliki STR ya, kemudian tempat praktek dan pemenuhan kecukupan SKP. Jadi kalau ada yang bilang kompetensinya berarti nggak ada dong dengan nggak adanya STR. Enggak, justru SKP itu dikumpulkan untuk memperpanjang izin praktek kita gitu ya. Nah SKP ini juga dikeluarkan secara otomatis by system, tidak dikumpul setiap orang yang akan melakukan pelatihan harus melakukan pelatihan di lembaga yang terakreditasi, kemudian SKP-nya nanti akan masuk secara otomatis ke dalam logbooknya setiap tenaga kesehatan, dan setelah selesai misalnya mencukupi 200 atau 250, maka dia akan ada sign bahwa dia sudah cukup, dan ketika dia mengurus SIP otomatis dia langsung bisa mendapatkan SIP-nya. Nah tentunya ini adalah hal-hal yang perlu diketahui ya, yang baru dari Undang-Undang Kesehatan yang baru. Nah, kita juga mengeluarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Menteri untuk dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis pada saat tertentu seperti tadi disampaikan, misalnya dokter spesialisnya tidak ada di situ, kemudian juga sudah memiliki SIP tetapi masih memiliki atau banyaknya kebutuhan yang diperlukan, termasuk misalnya ada bencana atau di tempat lain sehingga dokter ini perlu dikirim. Nah itu juga memerlukan SIP atau surat tugas tambahan yang tentunya harus dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Next slide. Ini alurnya ya. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tetap registrasi itu STR itu akan dikeluarkan setelah uji kompetensi, kemudian SIP itu akan dikeluarkan oleh Pemda setempat seperti juga yang sudah ada. Ini rasanya nggak ada yang berubah ya, semuanya berjalan seperti biasa. Cuma rekomendasi tentunya tidak dibutuhkan lagi. Next slide. Ya, tentunya Kementerian Kesehatan memiliki semangat yang sama dalam menjaga kompetensi profesi tenaga medis ya dan tenaga kesehatan, karena kita tahu pasien safety adalah penting, sehingga kalau ada pertanyaan berarti uji kompetensi tidak diperlukan lagi. Enggak, itu salah. Bahwa uji kompetensi justru dipakai untuk perpanjangan SIP, karena STR-nya sudah dianggap mereka ketika mendapatkan STR pertama maka kompetensinya sudah terpenuhi. Next slide. Ya, demikian dari saya. UU baru sudah disahkan. Nah, banyak yang mungkin STR-nya udah mau habis atau SIP-nya udah mau habis, udah mau mati. Apakah harus perpanjang atau kapan mulai berlaku secara teknis? Soalnya banyak sekali nih Bu Ade yang nanya. Silakan Bu Ade. Ya, jadi untuk STR yang masih hidup nanti otomatis akan ada pemutihan untuk menjadi STR seumur hidup, gitu ya. Sementara kalau STR yang sudah tanggung mati, nah ini harus kita lihat berapa lama matinya gitu. Kalau matinya misalnya hanya 2 minggu karena proses transisi gitu ya, tetapi SIP-nya masih hidup dan masih melayani,
kita masih mengasih kesempatan untuk dilakukan perpanjangan tanpa uji kompetensi, gitu ya. Nah, nanti mereka akan menerima STR seumur hidup. Tetapi kalau STR yang sudah mati, sudah lama, sudah tidak praktek, gitu ya. Nah, ini otomatis saya harus uji kompetensi lagi sesuai dengan bidangnya, dan siapa yang akan menguji kompetensi tentu disesuaikan dengan siapa yang kemarin memberikan uji kompetensinya itu, untuk nantinya kemudian mendapatkan STR seumur hidup seperti itu. Nah, untuk SIP masih berjalan seperti biasa, bahwa SIP yang habis untuk segera saja diperpanjang dahulu, karena memang kan ini undang-undang baru turun ya, PP dan Permenkesnya belum ada. Jadi gunakan saja mekanisme yang sudah ada sekarang dulu, sambil menunggu kita menyiapkan regulasi turunan dari undang-undang. Mungkin mudah-mudahan September sudah beres ya semuanya. Jadi seperti itu. Oke, jadi HLT sudah terjawab ya. Nanti diusahakan sekitar bulan September PP dan juga aturan turunannya sudah keluar. Nah, jadi kalau misalnya mau berharap dengan UU baru ini, dengan regulasi baru, nunggunya kira-kira mungkin harus tunggu September dulu. Jadi kalau misalnya Haltis nih udah mau habis STR dan SIP-nya tetap harus perpanjang dulu aja ya. Jadi biar nggak sampai mati. Nanti kalau misal mati harus disuruh ujian kompetensi lagi deh. Gitu. Nanti pada Terima saat kasih. perpanjang, Mbak, saya tambahin ya. Nanti pada saat misalnya ya, mereka udah habis nih Agustus ini, mereka perpanjang aja seperti biasa STR-nya. Tapi pada saat perpanjang itu otomatis langsung dapatnya seumur hidup. Oke, jadi Ya, habis ini perpanjang langsung dapat seumur hidup. iya Nah, ini betul. terobosan dan transformasi yang luar biasa sekali dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih banyak Bu Ade atas penjelasannya. Iya. Oke, Healthies. Ini kebetulan kita udah mau 18.24. Saya kasih kesempatan deh satu